Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS 2023 Etika IKM kelompok 2 kelas A. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nur Chandra Alim dari unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya Edo Satrio Utama dari Sekretariat Jenderal. Saya Kartika Rahmadani dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya Indah Greni dari Direktorat Jenderal Pajak. Di kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis terhadap nilai-nilai berakhlak pada video pilihan dan video wajib. Selamat menyaksikan. Film dengan judul Clandestine merupakan sebuah film pendek hari anti korupsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Film tersebut bercerita tentang persahabatan antara Kinan dan Resti yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Resti curiga dengan Kinan yang sering melakukan tindakan hedonisme dengan membeli tas mewah, laptop mewah, dan mentraktirnya. Padahal, Resti mengetahui sebelumnya bahwa Kinan sedang memiliki kesulitan finansial. Kecurigaan tersebut juga semakin besar lantaran Kinan selalu mengelak untuk menjelaskan dari mana uang yang ia dapatkan untuk membeli barang-barang tersebut. Nyatanya, perubahan Kinan tersebut juga terendus oleh teman satu kantornya yang kemudian berbicara pada Resti bahwa gaya hidup Kinan mulai berubah semenjak ia sering melakukan visiting wajib pajak. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sahabatnya, Resti melaporkan hal tersebut melalui whistleblowing sistem DJP untuk menyadarkan Kinan bahwa tindakan yang ia lakukan salah, yakni menerima uang dari wajib pajak dan tidak berusaha untuk menolak pemberian tersebut. Kinan pun akhirnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dan di akhir cerita, Kinan berterima kasih kepada Resti yang telah menyadarkan tindakan tercelanya. Dari cerita tersebut, maka dapat dianalisis bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak dari setiap aktor sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Resti menunjukkan sikap yang sesuai karena ia melayani wajib pajak dengan baik dan tidak menerima segala bentuk suap dan gratifikasi dari wajib pajak. Sedangkan Kinan melakukan hal yang sebaliknya. Ia tidak mematuhi peraturan yang berlaku dengan menerima gratifikasi dari wajib pajak yang dapat mengganggu profesionalitas pelayanan dari Kinan. Yang kedua, akuntabel. Para tokoh Resti menunjukkan tindakan yang sesuai dengan core value ASN berupa akuntabel. Hal ini dikarenakan Resti telah jujur dan berintegritas berani melaporkan rekannya melalui kanal pengaduan resmi instansi. Sedangkan dari tokoh Kinan menunjukkan pelanggaran terhadap nilai akuntabel, yakni tidak bertanggung jawab sebagai seorang ASN dengan menerima pemberian uang dari wajib pajak. Yang ketiga, kompeten. Pada tokoh Resti, ia selalu berusaha belajar terus-menerus untuk menjadi ASN yang berkompeten sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan pada Kinan, ia terlihat menjadi pegawai yang tidak mau belajar untuk memperbaiki dirinya sehingga ia terjerumus pada tindakan yang tercela. Yang keempat, harmonis. Pada tokoh Resti terlihat bahwa ia berusaha menjaga keharmonisan organisasi dengan membantu untuk menyadarkan Kinan sehingga kondisi kantor menjadi kondusif dengan melaporkan hal tercela yang terjadi. Sedangkan tokoh Kinan terlihat tidak menunjukkan nilai harmonis karena ia melakukan tindakan tercela yang mengakibatkan adanya resistensi dari pegawai lain. Yang kelima, loyal. Para tokoh Resti menunjukkan sikap yang sesuai karena dengan melaporkan tindakan kecurangan kawannya berarti dia telah membuktikan diri sebagai pegawai yang berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan Kinan tidak menjaga nama baik ASN dengan melakukan pelanggaran. Yang keenam, adaptif.
Dari tokoh Kinan, nilai adaptif yang tercermin adalah meskipun ia juga bekerja di tempat yang penuh dengan gratifikasi dan suap, ia mampu beradaptasi dengan baik akan hal tersebut sehingga membantu ia untuk tidak terjerumus pada hal yang tercela. Sedangkan Kinan tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang akhirnya mendorong dia untuk menerima gratifikasi dari wajib pajak. Dan yang terakhir, 7. Kolaboratif. Ketika tokoh Resti melaporkan melalui kanal pengaduan, direspon dengan sangat cepat oleh atasannya. Alhasil, Kinan dipanggil untuk menghadap atasan. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pegawai yang melaporkan ataupun pegawai kepatuhan dengan pimpinan. Sedangkan Kinan tidak terbuka dalam bekerja sama dalam menerima pendapat ataupun nasihat yang disampaikan oleh Resti. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perilaku yang menunjukkan belum kesesuaian dengan nilai berakhlak pada tokoh Kinan serta dampaknya. Para tokoh Kinan telah melakukan pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Hal ini dikarenakan Kinan telah menerima gratifikasi atau suap dari wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai akuntabel, yang mana mengharuskan seorang ASN memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pemberian gratifikasi yang diberikan oleh oknum seringkali bertujuan untuk mempermudah kepentingannya tanpa ingin terlihat kotor. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk mengunggah hati pegawai agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Adapun dampak dari gratifikasi yaitu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mempengaruhi kerja pegawai dan keputusannya dalam kebijakan. Selain nilai akuntabel, nilai loyal juga dilanggar oleh Kinan. Loyal dipahami sebagai tindakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan menerima gratifikasi dan melakukan hedonisme, hal tersebut mencerminkan bahwasannya Kinan hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan memuaskan keinginannya saja tanpa menimbang dampak yang diakibatkan dari perilakunya. Selanjutnya, kita akan membahas dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN berdasarkan konteks deskripsi kasus. Perilaku gratifikasi yang dilakukan oleh Kinan merupakan akibat dari tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak pada ASN. Dampak lain dari tidak diterapkannya nilai ASN akan menyebabkan efek domino di kemudian hari. Contohnya pada kasus Kinan. Apabila tidak segera diatasi, kasus seperti Kinan akan semakin meningkat dan Kinan akan menjadi orang yang semakin serakah serta memperkaya diri sendiri. Selain itu, Kinan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan kerja yang mengganggu keharmonisan karena kinerjanya yang tidak sesuai kode etik yang berlaku. Dengan banyaknya kasus gratifikasi di kantor akan menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan orang yang menerima gratifikasi justru akan menimbulkan diskriminasi layanan, merusak sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga visi, misi, dan tujuan menjadi tidak tercapai. Ketidaktercapaian tujuan tersebut juga berakibat pada menurunnya loyalitas institusi sehingga nama baik institusi menjadi buruk di mata masyarakat. Pembahasan terakhir akan menjelaskan terkait dengan konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, dengan adanya pembinaan terkait gratifikasi dan suap, pegawai memahami tindakan mana yang termasuk gratifikasi atau tidak sehingga dapat meminimalisir kasus seperti Kinan. Yang kedua, dengan peningkatan pengawasan, pegawai terutama bagian kepatuhan mengetahui sejak dini tindakan penyalahgunaan jabatan sehingga tindakan tegas dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Hasil kerugian yang diakibatkan tidaklah semakin besar. Selain itu, dengan ditingkatkannya pengawasan pegawai akan menjadi lebih disiplin dalam bekerja. Dan yang ketiga, adanya sosialisasi akan membuat pegawai bisa lebih peka terhadap lingkungannya, sehingga hal-hal negatif dapat segera dilaporkan melalui forum pengaduan instansi, dan pegawai yang melapor merasa aman karena identitas pelapor disembunyikan. Dari film clandestine tersebut dapat diambil hikmah bahwa kita harus bekerja dengan mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan kode etik perilaku ASN berakhlak, bertanggung jawab atas pekerjaan dengan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara guna memberikan pelayanan publik yang prima serta menjaga keharmonisan instansi. Hal tersebut bertujuan agar ASN dapat terhindar dari perbuatan yang dapat mencoreng nama ASN tersebut maupun instansi
Demikianlah hasil analisis film pendek anti korupsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dengan judul Clandestine. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.